keagamaan, berakting di balik ayat-ayat Alkitab, berakting di balik, oh saya paham hukum Taurat, saya Farisi, saya punya kelebihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan seterusnya. Tapi itu semua acting. Paulus jahat ternyata, saudara-saudara. Dan dia bisa mengaku itu karena dia dimerdekakan. Karena salah satu tanda orang yang betul-betul sudah merdeka, yang lain dulu, lain sekarang adalah dia berani transparan, dia berani belak-belakan, dia pernah kasih tahu seperti apa dia dulu tanpa ditutup-tutupi. Dan saudara silakan lihat sekarang dia seperti apa. Bukan hanya omdo, bukan omong doang, bukan NATO, no action talk only, atau babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Tapi dia benar-benar berubah. Makanya dia bilang, coba cek masa lalu saya memang begini, jahat. Tapi dulu tetap anggap diri benar. Itu omong kosong. Pakai jubah keagamaan, tahu-tahu penjahat besar. Ini kelihatan ketika dia bongkar tentang kematian rohani akibat dosa kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 1, Rasul Paulus bilang begini, jemaat terkasih, perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu di ayat 3 dia kasih tahu bukan cuma kamu, saya juga dulu. Saya baca ayat 3 dia bilang apa? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika apa? Kami. Jadi Paulus itu bukan tipe yang bilang tidak, saya juga. Ini hamba Tuhan jujur. Dia tidak bilang, oh saya tidak pernah kotor, bukan. Saya dulu acting, jadi kotorku tidak kelihatan. Saya bisa tipu begitu rupa, sehingga orang selalu melihat, Paulus pemuda berbakat, Paulus pemuda paham ayat, Paulus pemuda yang bersemangat, Paulus pemuda yang agresif untuk kepentingan agama. Tahu-tahu tipu semua. Dan dia bongkar di sini. Dia bilang apa? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Kami, saya juga Paulus bilang. Dan menuruti kehendak daging. Kalau mau lihat penjabaran daging, hawa nafsu di surat-suratnya yang lain. Paulus bilang apa? Percabulan, hawa nafsu. Hanya tidak kelihatan. Jadi ini pintar main sinetron. Terkutuklah tokoh-tokoh agama yang bersembunyi di balik jubah agama dan ayat-ayat. Terkutuklah, jangan omong bilang jemaat dulu. Kita babat dari tokoh agamanya, babat dari gembalanya, babat dari orang-orang yang katanya pemimpin. Itu harus dibedah dahulu. Ikan itu kan busuk dari kepala. Kalau pemimpin kotor, pemimpin rusak, dia mau gembalakan siapa? Dia mau jadi contoh apa? Tidak ada transparansi yang jelas dalam kehidupan pengiringannya akan Tuhan atau kepemimpinannya atau pelayanannya. Ya. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, Anda lihat di situ. Itu dulu. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia tidak begitu lagi. Dia bilang, saudara-saudara, bahwa setelah saya menerima kemurahan, kemudian saya melayani, saya menolak semua perbuatan tersembunyi. Saya stop memutarbalikkan firman Allah. Seturut 2 Korintus ya. Pasalnya yang 2 Korintus 4 maksud saya. Ayat 1 Rasul Paulus bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pasti, pelayanan itu pasti karena kemurahan Allah. Nah kalau sudah terima kemurahan Allah, Paulus bilang apa di ayat 2 saya baca. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dulu saya sembunyi. Karena saya beragama tapi tanpa Kristus. Saya melakukan ritual-ritual, menjalankan liturgi-liturgi, tapi tanpa Kristus. Makanya saya jago acting. Dalam Kristus, tidak ada bisa main sinetron.
Karena bagaimanapun dalam Kristus, kita semua suratan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terbuka dan semua orang harus baca kita. Kita tidak boleh sembunyi apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Tidak boleh sembunyi apa-apa. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kata Paulus, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk apa? Dipertimbangkan. Silakan cek. Periksa. Pemimpinmu ini cocok tidak pimpin kamu. Gembalamu ini cocok tidak khotbah keras. Cek. Periksa. Kalau temukan yang aneh-aneh tegur. Tidak mau lempar di flow bamorata bongkar. Harus. Beta ada begitu. Saudara tanda mulu. Saya berhenti jadi gembala. Saya berhenti jadi gembala. Saya tetap ikut Yesus. Tapi untuk jadi pendeta. Khotbah kau ajar orang. Buka di sini. Buka di sini. Tidak. Saya stop. Penipu saya. Hanya menang di hafal ayat. Hanya menang fasilida.